dengan tanda tangan yang lain. Kan dukur wi. Tidak apa-apa, Pak. Ya, di bawah itu tidak apa-apa. Kayak pajak ya. Selamat siang Tribuners, saat ini saya ada di Desa Gesian, Kecamatan Pagel, Kabupaten Temanggung, Jawa Timur. Kebetulan saat ini ada sarasehan APTI ya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, yang ini menolak sejumlah pasal pertembakuan dalam RPP Kesehatan. Jadi RPP Kesehatan dinilai nantinya akan mengkebiri industri rokok. Nah, ketika industri rokok ini dikebiri, maka dampaknya akan luas. Misalnya industri periklanan ini nanti akan tertekan juga. Terus kemudian petani tembakau juga akan mati, karena ketika industri rokoknya dikebiri, dikerdelkan, maka petani juga tidak akan bisa menjual tembakaunya. Nanti kita melaksanakan panen raya tembakau ya, sekaligus kita melaksanakan sarasehan terkait dengan adanya revisi PP 109 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan ini bagi kami, terutama sebetulnya terkait RPP ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ada beberapa pasal, khususnya di pasal 435 sampai dengan 460 yang bagi kami masyarakat tembakau Indonesia itu sangat merugikan. Yang salah satu isi pasal adalah di situ juga akan diwacanakan terkait dengan standar kemasan. Standar kemasan itu di RPP itu direncanakan minimal dalam satu bungkus itu 20 batang. Nah, tidak ada eceran. Ini juga terkait dengan Kepres 23 tahun 2023 ya, Kepres 25 tahun 2023 yang terkait dengan pelarangan jual ketengan. Itu ada korelasinya di situ. Terus kemudian juga terkait dengan larangan iklan ya, baik di media cetak maupun elektronik. Ini juga akan mengganggu ataupun merugikan dari teman-teman yang bekerja di dunia periklanan dan sebagainya, karena juga industri kreatif ya, tentunya juga akan merugikan mereka juga. Nah, dari itu maka kami dari DPN APTI menolak secara tegas terkait dengan rencana revisi RPP yang sebetulnya kita sudah melaksanakan penolakan ini mulai dari bulan Agustus ya, Juli Agustus kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita juga sudah mendatangi beberapa kementerian, ada dari Setnek, kemudian dari Kementerian Pertanian, khususnya di Dirjen Tanaman Semusim, kita juga sudah menyampaikan aspirasi ke sana. Kemudian kita juga sudah ke Dirjen Bea Cukai ya, terkait dengan kebijakan cukai yang dilakukan oleh pemerintah juga. Kemudian kita juga ke Kementerian Kesehatan yang tentunya ya, karena RPP Kesehatan ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, oleh sebab itu lewat kesempatan pada siang hari ini saya selaku Sekjen DPN APTI menyampaikan penolakan secara keras bahwa pemerintah istilahnya bagi kami ini ingin dirangkul, ingin dilindungi, bukan semakin kami ditindas. Karena apa? Kami sudah memberikan sumbangsih yang itu luar biasa kepada pemerintah, kurang lebih 10% dari pendapatan negara itu dari cukai, kurang lebih begitu. Pak, kalau dampak langsung terhadap penetapan revisi RPP itu apa sih Pak, terhadap tembakau penantian? Mungkin juga nanti dari petani Tulungagung juga akan APTI Tulungagung akan menambah. Jadi begini, kalau dari kita ya, dampak secara langsungnya adalah bahwa tembakau ini kan mulai dari outfarm dan off-farmnya ya, outfarm dari off-farmnya itu kan saling ada keterkaitan ya, bahwa
kalau misalnya dari sisi industrinya nanti dimatikan, otomatis akan berdampak juga kepada petani tembakonya. Karena kami mau menjual tembakau itu ke siapa? Kalau kita melihat bahwa belum ada regulasi dari pemerintah atau kebijakan pemerintah untuk menggunakan tembakau itu sebagai alternatif produk yang lain selain untuk rokok. Nah, walaupun sekarang sudah ada penggunaan rokok misalnya Tengwe dan lain sebagainya, itu kan hanya flashback ke belakang dari orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu itu kan rokoknya rokok Tengwe sebelum ada industri hasil tembakau. Pak, mungkin ada solusi alternatif dari ABDI sendiri yang ditawarkan kepada pemerintah terkait RPP ini? Sebetulnya begini ya, solusinya adalah sebenarnya di PP 109 itu sudah bagus. Ya buat apa pemerintah merevisi lagi? Ya kita laksanakan aja ya, terkait dengan PP 109 misalnya perda KTR-nya, kemudian terkait dengan logo, terus terkait dengan rokok anak dan lain sebagainya. Ini aja yang perlu ditegakkan. Artinya kita sebetulnya tidak menolak dengan kebijakan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan yang lain ya, misalnya untuk rokok anak, kemudian melindungi karena di situ peringatan-peringatan kesehatan yang katakan merugikan beberapa pihak, ibu hamil dan lain sebagainya, kan sebenarnya itu aja yang perlu ditekankan. Kalau itu nanti penolakan dari AMPI tidak dihiraukan, RPP tetap direvisi, bagaimana Pak? Ya, yang jelas kita akan tetap jalan ya melakukan penolakan sehingga apa yang menjadi keinginan kami ya contoh kemarin waktu adanya RUU Kesehatan ya sampai last minute kita besok disahkan, kita masih melakukan negosiasi dengan DPR RI dan alhamdulillah itu berhasil. Ya, saya kira perjuangan ini tidak akan berhenti sampai dengan di sini, kita akan tetap lanjutkan sampai dengan RPP ini. Walaupun RPP-nya diperbarui, tetapi pasal yang merugikan masyarakat tembakau Indonesia itu hilang.